Selamat pagi Bu Anita dan teman-teman sekalian. Saat ini saya sebagai peneliti akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Laporan Penelitian Pengaruh Pergaulan di Kelas 10 Semakis terhadap Kenakalan Remaja. Penelitian ini disusun oleh saya sendiri sebagai peneliti yang bernama Misha Angel Sebastian di kelas 10 dan pada mata pelajaran sosiologi. Saat ini saya akan langsung melanjutkan pada latar belakang dari penelitian ini. Saat ini peneliti akan masuk kepada bab pertama. Pada bab pertama terdapat latar belakang. Maka latar belakang dari penelitian ini adalah kenakalan remaja semakin marak seiring berjalannya waktu. Tak jarang masyarakat menganggap kenakalan remaja adalah hal yang normal untuk dilakukan oleh seorang remaja. Nyatanya, kenakalan remaja dapat berdampak pada fisik maupun mental seorang remaja. Tak jarang seorang remaja mengenal kenakalan remaja lewat pergaulan pada lingkungan sekitarnya, terutama pada usia remaja yang tergolong masih sangat labil. Remaja akan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, peneliti memilih judul Pengaruh Pergaulan di Kelas 10 Semakis terhadap Kenakalan Remaja. Harapannya, penelitian ini dapat menambah pengertian dan wawasan pembaca terhadap pergaulan yang buruk dan terhadap kenakalan remaja, beserta hubungan kedua hal tersebut. Dan saat ini, peneliti akan melanjutkan kepada rumusan masalah dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat disusun rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama adalah 1. Apa sih hubungan pergaulan di lingkungan sekolah terhadap kenakalan remaja? Yang kedua, apa solusi untuk menciptakan pergaulan yang baik pada lingkungan sekolah? Dan yang terakhir atau yang ketiga, apa dampak dari kenakalan remaja tersebut? Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat disusun tujuan dari penilaian ini ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui hubungan dari pergaulan terhadap kenakalan remaja. Yang kedua adalah untuk mengetahui dan menciptakan solusi pergaulan yang baik di lingkungan sekolah kelas 10-4. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui dampak dari kenakalan remaja. Ada juga manfaat dari penelitian ini adalah, yang pertama ada manfaat teoritis. Pada manfaat teoritis, peneliti memberikan 3 tujuan, yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan orang tua maupun siswa-siswi terhadap pergaulan yang dijalani pada lingkungan sekolah. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan seorang pembaca terhadap kenakalan remaja. Dan yang terakhir atau yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pergaulan yang baik dan benar serta dapat mencegah terjadinya pergaulan yang buruk pada lingkungan sekolah. Yang kedua adalah manfaat praktis. Pada manfaat praktis ini, peneliti juga memberikan 3 tujuan, yaitu yang pertama adalah bagi peneliti, yang kedua bagi siswa-siswi, dan yang ketiga bagi peneliti lainnya. Nah, bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap kenakalan remaja, serta dapat membantu dalam memberikan pengalaman dalam membuat karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah bagi siswa-siswi. Bagi siswa-siswi diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaannya terhadap pergaulan yang dijalani pada lingkungan sekolah, serta dapat mengetahui apa sih kenakalan remaja itu dan apa saja dampak-dampak yang terjadi, serta apa pengaruh dari pergaulan ini terhadap kenakalan remaja yang terjadi, agar dapat menghindari pergaulan yang buruk pada lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah bagi peneliti lainnya. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan referensi, pengetahuan, maupun wawasan yang lebih luas terkait pengaruh pergaulan di lingkungan sekolah terhadap kenakalan remaja. Serta penilaian ini juga diharapkan dapat membantu dalam memberikan evaluasi ataupun juga dapat diperbaiki agar lebih sempurna ke depannya. Selanjutnya kita akan memasuki pada bab yang ketiga. Pada bab yang ketiga, yaitu penelitian relevan, yang pertama adalah Ridayati pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Pergaulan Terhadap Kenakalan ABG di Yogyakarta menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah perkembangan kepribadian dan perilaku seorang anak dipengaruhi oleh pendidikan, pergaulan, dan lingkungan sekitarnya. Di Yogyakarta, pertumbuhan remaja bisa meningkatkan kenakalan ABG, seperti perkelahian antar sekolah, merokok, meminum minuman keras, pelecehan seksual, dan lainnya. Pada penelitian relevan yang kedua, dengan nama dan tahun Ambarku Sumawati pada tahun 2012 dengan judul Pengaruh Pergaulan Kawan Sebaya terhadap Kenakalan Remaja Siswa Kelas 11 SMA Negeri 1 Nantar pada Lampung Selatan tahun pelajaran 2011 hingga 2012. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah penelitian ini menemukan bahwa pergaulan dengan kawan sebaya berpengaruh pada perilaku kenakalan remaja SMA Negeri 1 Nantar pada tahun ajaran 2011 hingga 2012. Saran dari penelitian ini adalah agar
guru memperhatikan dinamika pergaulan siswa, dan juga siswa menolak ajakan negatif. Lalu siswa memilih teman dengan bijak dan berpikir matang sebelum terlibat dalam perilaku tertentu. Selanjutnya, pada bab kedua terdapat kerangka berpikir yang merangkum seluruh isi kajian teori. Yang pertama adalah dari pergaulan, yaitu definisi pergaulan itu sendiri. Definisi pergaulan menurut Abdullah Idi pada tahun 2011 adalah pergaulan adalah kontak langsung antara suatu individu dengan individu lainnya ataupun kelompok satu dengan kelompok satu lainnya. Pergaulan tersebut dapat berupa pergaulan dengan usia yang sama, dengan pengalaman yang sama, ataupun dengan pengetahuan yang sama, dan sebagainya. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan nomor 2 pada pergaulan, kita akan masuk ke kenakalan remaja, yaitu yang pertama, poin pertama adalah definisi kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja itu? Arti kata kenakalan menurut KBBI adalah tingkah laku yang menyalahi norma ataupun menyalahgunakan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, apa sih remaja itu menurut KBBI? Menurut KBBI menyatakan bahwa masa remaja berlangsung selama usia 12 hingga 18 tahun. Masa ini merupakan masa pendewasaan seorang remaja. Oleh karena itu, masa remaja merupakan masa paling krusial di mana remaja masih labil dan perlu untuk didampingi oleh orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas poin kedua pada pergaulan dan poin ketiga pada kenakalan remaja yang saling berkaitan, yaitu hubungan pergaulan terhadap kenakalan remaja. Apa sih hubungan pergaulan terhadap kenakalan remaja? Masa remaja merupakan salah satu fase krusial yang dialami seorang manusia. Pada usia remaja, manusia akan mengalami banyak sekali perubahan, terutama dalam fisik maupun psikis. Dalam fisik, perubahan yang dialami berupa perubahan bentuk tubuh, perubahan hormon, maupun perubahan organ reproduksi. Sedangkan perubahan psikis adalah perubahan area kognitif, sosial, dan secara emosional. Hal tersebut dinyatakan oleh Santok pada tahun 2010. Oleh karena itu, masa perkembangan ini sangat berkaitan dengan lingkungan sosial yang diikuti oleh seorang remaja. Masa remaja merupakan masa paling labil seorang manusia. Masa di mana seorang remaja masih menentukan yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Dan juga masa remaja merupakan masa di mana manusia ingin mengetahui ataupun melakukan segala hal, ataupun ingin mencoba segala hal yang bisa ia coba. Selanjutnya, yang kedua adalah mengadakan sosialisasi bahaya pergaulan bebas di lingkungan sekolah. Nah, sosialisasi ini akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta didik dalam mengetahui bahaya pergaulan bebas, lalu mengetahui dampak pergaulan bebas, dan solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah mengadakan parenting class untuk guru-guru. Parenting class ini sendiri merupakan kelas pengasuhan anak ataupun pengasuhan siswa. Toxic parenting akan sangat berdampak bagi seorang siswa. Guru yang cenderung marahi anak, guru yang cenderung membentak anak di saat anak berbuat salah, memukuli anak, dan mencontohkan anak yang tidak baik akan merusak mental seorang siswa. Nah, mental rusak ini kemudian akan berdampak pada karakter seorang siswa. Lalu karakter yang rusak akan berdampak juga kepada pergaulan yang dijalani oleh seorang siswa. Berikut adalah solusi untuk menciptakan pergaulan yang baik pada lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya dampak kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini akan berdampak pada orang lain sekitarnya. Selanjutnya ada dampak kenakalan remaja. Nah, dampak kenakalan remaja itu ada apa aja sih? Jadi sebenarnya dampak kenakalan remaja itu bisa berdampak pada diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Kenakalan remaja ini akan berdampak pada sikap seorang remaja, seperti perilaku agresif, mengalami penyimpangan perilaku sosial, dan yang lainnya. Nah, karakter yang menyimpang ini akan berdampak pada orang lain yang berinteraksi dengan seorang remaja tersebut. Remaja ini akan menyebabkan perilaku menyimpang pada lingkungan sekitarnya, seperti mengajak temannya untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, maupun melakukan hal yang tidak benar terhadap teman dan lingkungan sekitarnya. Berikut adalah kerangka berpikir yang dirangkum dalam 5 poin, yaitu yang pertama adalah definisi pergaulan, yang kedua adalah definisi pergaulan. Berikut adalah kerangka berpikir yang merangkum kajian teori yang terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama adalah definisi pergaulan, yang kedua adalah definisi kenakalan remaja, yang kedua adalah hubungan pergaulan terhadap kenakalan remaja, yang keempat adalah solusi untuk menciptakan pergaulan baik pada lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah dampak dari kenakalan remaja itu. Selanjutnya kita akan masuk kepada hipotesis. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disusun hipotesis dari penelitian ini adalah yang pertama, adanya hubungan atau pengaruh pergaulan terhadap kenakalan remaja. Yang kedua adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan yang ketiga adalah kenakalan remaja dapat membuat dampak negatif ataupun dampak yang buruk bagi seorang siswa. Selanjutnya pada bab ketiga kita akan membahas metode penelitian dari penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian ini dilaksanakan di SMA Kaya Sidarso, Jalan Dang Merdu nomor 2, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29461. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Februari 2024 hingga April 2024. Nah, jenis penelitian
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu berdasarkan angka jumlah yang dapat diukur untuk menunjukkan hubungan antar variabel, yaitu variabel 1 dan 2. Nah, populasi dan sampel dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10-4 SMA Kiai Sudarso yang menjadi ukuran populasi dengan jumlah 37 siswa dan dengan sampel sebanyak 18 siswa. Nah, teknik pengumpulan datanya itu adalah sampel acak sederhana yang berupa random sampling, yaitu spin wheel. Nah, teknik analisis data dari penelitian ini adalah teknik tabulasi data. Selanjutnya kita akan memasuki bab 4, yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Nah, jadi yang pertama adalah hubungan pergaulan di lingkungan sekolah terhadap anak remaja. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, maka peneliti menyajikan 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Pertanyaan tersebut berasal dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari hasil pengolahan data kuesioner, maka dapatkan jawaban sebagai berikut. Pertanyaan pertama adalah, saya setuju bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berdasarkan grafik di atas, 77,8% dari 18 responden menjawab sangat setuju bahwasanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sedangkan 22,2% dari 18 responden menjawab setuju terhadap pernyataan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dari data yang telah penelitian dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh siswa di 10-4 menjawab sangat setuju bahwa pergaulan yang dijalani akan mempengaruhi sikap seorang siswa, juga bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik yang telah dibangun seorang siswa. Pertanyaan yang kedua adalah, saya mengetahui vape, rokok, hal-hal berbau pornografi, alkohol, balap liar, perkataan kotor, maupun bentuk kenakalan remaja lainnya dari pergaulan saya. Nah, berdasarkan grafik di atas, 33,3% dari 18 responden menjawab setuju dan tidak setuju bahwasanya vape, rokok, hal berbau pornografi, alkohol, dan yang lainnya merupakan bentuk kenakalan remaja lainnya yang diketahui dari pergaulan seorang remaja. Sedangkan sebanyak 16,7 dari 18 responden menjawab sangat setuju dan kurang setuju terhadap pernyataan tersebut. Nah, dari data yang telah peneliti dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian siswa-siswi 10-4 merasa lewat pergaulanlah kenakalan remaja diketahui. Dan juga beberapa siswa-siswi merasa pergaulan yang mereka tempati saat ini adalah pergaulan yang tidak menyebarkan perilaku kenakalan remaja. Pernyataan yang ketiga adalah saya merasa bahwa pergaulan saya membuat saya terus-menerus terjebak di dalam kenakalan remaja. Nah, pada grafik ini, berdasarkan grafik di atas, 50% dari 18 responden menjawab kurang setuju bahwasanya adanya pergaulan menjebak remaja dalam kenakalan remaja terus-menerus. Sedangkan 22,2% dari 18 responden menjawab tidak setuju bahwasanya adanya pergaulan menjebak remaja dalam kenakalan remaja terus-menerus. Lalu, 11,1% dari 18 responden menjawab sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Dan sebagian kecil responden, 5,6% ataupun 1 dari 18 responden menjawab sangat setuju bahwasanya adanya pergaulan menjebak remaja dalam kenakalan remaja terus-menerus. Nah, dari data yang telah peneliti dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa-siswi 10-4 kurang setuju bahwa pergaulan menjebak mereka dalam kenakalan remaja. Tetapi sebagian kecil kelas 10-4 juga setuju bahwa pergaulan menjebak remaja terus-menerus di dalam kenakalan remaja. Dan pernyataan yang keempat adalah, saya setuju bahwa saya cenderung berbicara kasar di saat saya sedang bersama dengan pergaulan saya. Berdasarkan grafik di atas, 61,1% dari 18 responden menjawab setuju terhadap pernyataan tersebut. Sedangkan 22,2% dari 18 responden menjawab kurang setuju terhadap pernyataan tersebut. Lalu, 11,1 dari 18 responden menjawab tidak setuju bahwasanya omongan kasar cenderung dikeluarkan saat sedang bersama dengan pergaulan. Dan sebagai kecil responden, 5,6 atau 1 dari 18 responden menjawab sangat tidak setuju bahwasanya omongan kasar cenderung dikeluarkan saat sedang bersama dengan pergaulan. Nah, dari data yang telah peneliti didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa-siswi kelas 10-4 setuju bahwa remaja cenderung berbicara kasar saat sedang bersama dan bermain dengan pergaulan maupun teman remaja. Selanjutnya pada rumusan yang kedua, yaitu solusi untuk menciptakan pergaulan yang baik dan benar di lingkungan sekolah. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, maka peneliti menyajikan 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Pernyataan tersebut berasal dari soal nomor 5, 6, dan nomor 7. Nah, dari hasil pengolahan data kuesioner, maka didapatkan pengolahan data sebagai berikut. Didapatkan jawaban sebagai berikut. Pada pernyataan yang pertama, saya setuju bahwa sekolah harus melaksanakan kegiatan seminar bertema pergaulan di sekolah. Berdasarkan grafik di atas, 66,7 dari 18 responden menjawab setuju bahwasanya sekolah harus melaksanakan kegiatan seminar bertema pergaulan di sekolah. Sedangkan 22,2% dari 18 responden menjawab setuju bahwasanya sekolah harus melaksanakan kegiatan seminar bertema pergaulan di sekolah.
Lalu, 11,1% dari 18 responden menjawab kurang setuju bahwasanya sekolah harus melaksanakan kegiatan seminar bertema pergaulan di sekolah. Dari data yang telah peneliti dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa-siswi kelas 10-4 setuju bahwasanya sekolah harus melaksanakan kegiatan seminar bertema pergaulan di sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta didik terhadap pergaulan. Selanjutnya, pernyataan kedua dari rumusan masalah ini atau pernyataan ke-6 adalah saya setuju bahwa dalam penelitian BK juga harus mempelajari tentang bagaimana cara untuk membangun pergaulan yang benar. Berdasarkan grafik di atas, 61,1% dari 18 responden menjawab setuju bahwasanya pelajaran BK harus mempelajari tentang bagaimana cara membangun pergaulan yang benar. Sedangkan 38,9 dari 18 responden menjawab setuju bahwasanya pelajaran BK harus mempelajari tentang bagaimana cara membangun pergaulan yang benar. Nah, dari data yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa-siswi kelas 10-4 setuju bahwasanya pelajaran BK harus mempelajari tentang bagaimana cara membangun hubungan ataupun pergaulan yang benar. Nah, pada pernyataan yang ketiga dari rumusan masalah yang kedua adalah saya percaya bahwa orang tua memiliki peran yang penting dalam menjaga dan memperhatikan pergaulan saya. Berdasarkan grafik di atas, 66,7 dari 18 responden menjawab sangat setuju bahwasanya orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memperhatikan pergaulan seorang remaja. Sedangkan 33,3 dari 18 responden menjawab setuju bahwasanya orang tua juga memiliki peran yang penting. Nah, dari data yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa-siswi kelas 4 setuju bahwa orang tua memiliki peran yang penting dalam menjaga pergaulan seorang siswa. Lalu, pada rumusan masalah yang ketiga, yaitu dampak kenakalan remaja. Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, maka peneliti menjanjikan 4 pernyataan yang akan dijawab oleh responden. Pernyataan tersebut berasal dari soal nomor 8, 9, dan nomor 10, serta nomor 11. Dari hasil pengolahan data kuesioner, maka didapatkan jawaban sebagai berikut. Yaitu pada pernyataan yang pertama dari rumusan ketiga, yaitu saya mengalami gangguan mental dan fisik seperti stres, depresi, cemas, batuk, sakit tenggorokan, gangguan otak, dan lainnya saat melakukan kenakalan remaja. Berdasarkan hal tersebut, ataupun berdasarkan grafik di atas, 33,3 dari 18 responden menjawab tidak setuju terhadap pertanyaan tersebut. Lalu, sedangkan 22,2% dari 18 responden menjawab sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Lalu, 16,7 dari 18 responden menjawab setuju terhadap pernyataan tersebut. Dan sebagian kecil responden, yaitu 5,6% atau 1 dari 18 responden, menjawab sangat setuju bahwasanya kenakalan remaja mengakibatkan gangguan mental dan fisik seperti stres, depresi, cemas, batuk, sakit tenggorokan, gangguan otak, dan lainnya saat melakukan kenakalan remaja. Nah, dari data yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa-siswi kelas 10-4 tidak mengalami maupun tidak setuju terhadap pernyataan kenakalan remaja mengakibatkan gangguan mental dan fisik seperti stres, depresi, cemas, batuk, sakit tenggorokan, gangguan otak, dan lainnya saat melakukan kenakalan remaja. Tetapi, sebagian kecil kelas 10-4 juga setuju mengalami hal tersebut. Selanjutnya adalah pernyataan kedua ataupun nomor 9, yaitu saya merasa saya mulai tidak sopan terhadap lingkungan sekitar saya, baik orang tua, guru maupun teman sekolah saya. Nah, berdasarkan grafik di atas, 38,9 dari 18 responden menjawab kurang setuju bahwasanya kenakalan remaja membuat remaja mulai tidak sopan terhadap lingkungan sekitar. Nah, sedangkan 27,8 dari 18 responden menjawab tidak setuju dan setuju terhadap pernyataan tersebut. Dan sebagian kecil, 5,6 atau 1 dari 18 responden menjawab sangat setuju terhadap pernyataan tersebut. Dari data yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa murid kelas 10-4 setuju bahwasanya kenakalan remaja membuat remaja mulai tidak sopan terhadap lingkungan sekitar, baik orang tua, guru, maupun teman sekolah. Beberapa murid 10-4 juga tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Nah, pernyataan ketiga dari rumusan yang ketiga adalah saya merasa bahwa saya masih merasakan kekosongan meskipun saya melakukan kenakalan remaja. Berdasarkan grafik di atas, 38,9 dari 18 responden menjawab kurang setuju terhadap pernyataan tersebut. Sedangkan 27,8 dari 18 responden menjawab setuju terhadap pernyataan tersebut. Lalu, 16,7% dari 18 responden menjawab sangat tidak setuju bahwasanya meskipun melakukan kenakalan remaja masih merasakan kekosongan. Kemudian, 11,1 dari 18 responden menjawab tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Dan sebagian kecil, 5,6 atau 1 dari 18 responden menjawab sangat setuju bahwasanya meskipun melakukan kenakalan remaja masih merasakan kekosongan. Dari data yang telah peneliti dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa murid kelas 4 tidak setuju tentang kekosongan yang terjadi saat melakukan kenakalan remaja. Tetapi, beberapa murid kelas 4 juga setuju terhadap pernyataan tersebut. Pernyataan keempat dari rumusan masalah yang ketiga, atau nomor 11,
yaitu saya mengganggu lingkungan sekitar saya dengan melakukan tindakan remaja berupa merokok atau vape sembarangan, balap liar, berbicara kotor tanpa melihat situasi, dan lainnya. Berdasarkan graf di atas, 38,9 dari 18 responden menjawab sangat tidak setuju bahwasanya kenakalan remaja mengganggu lingkungan sekitar dan lainnya. Sedangkan 16,7 dari 18 responden menjawab sangat setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Lalu, 11,1% dari 18 responden menjawab setuju terhadap pernyataan tersebut. Dan sebagian kecil, 5,6 atau 1 dari 18 responden menjawab kurang setuju bahwasanya kenakalan remaja mengganggu lingkungan sekitar. Nah, dari data yang telah pernah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa murid kelas 4 tidak mengalami maupun tidak setuju bahwasanya kenakalan remaja mengganggu lingkungan sekitar, seperti merokok, vape sembarangan, balapan liar, berbicara kotor tanpa melihat situasi dan tempat, dan kenakalan remaja lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tetapi sebagian murid kelas 4 juga setuju terhadap pernyataan tersebut. Berikut adalah penjelasan dari bab keempat, yaitu hasil dan pembahasan, dan saat ini kita akan memasuki bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah yang pertama, pergaulan di kelas 4 berhubungan terhadap kenakalan remaja. Nah, mayoritas murid merasa lebih sering melakukan kenakalan remaja di saat sedang bersama dengan pergaulannya. Tetapi, meskipun sedang berbicara kotor dan hal lainnya, ada juga beberapa yang memiliki pergaulan yang baik dan merasa tidak terjebak dalam kenakalan remaja, malahan mendapat dampak positif dari pergaulan yang mereka jalani. Pada kesimpulan yang kedua adalah peneliti menyimpulkan bahwa untuk menciptakan pergaulan yang baik di lingkungan sekolah melibatkan peran sekolah dan peran orang tua. Hampir seluruh murid kelas 4 setuju bahwa pada sekolah harus melaksanakan seminar bertema pergaulan, lalu pada pelajaran BK juga harus mempelajari tentang pergaulan yang baik dan yang salah. Dan yang terakhir adalah bahwa orang tua berperan sangat penting dalam menjaga dan mengawasi pergaulan seorang remaja. Oleh karena itu, remaja harus tetap diawasi oleh sekolah maupun oleh orang tua. Kesimpulan yang terakhir adalah, sebagian kecil murid kelas 4 merasakan dampak gangguan fisik dan mental saat melakukan kenakalan remaja, terutama tindakan yang lebih berbahaya seperti penggunaan narkoba maupun merokok. Namun, mayoritas kelas 4 ataupun sebagian besar kelas 4 tidak melakukan hal tersebut, hanya berbicara kasar. Oleh karena itu, dampak tersebut hanya dialami oleh sebagian kecil murid. Selanjutnya yang terakhir adalah saran. Saran dari penelitian ini bagi murid kelas 4. Selanjutnya adalah saran. Saran yang pertama adalah bagi murid kelas 4. Murid kelas 4 SMAKIS diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan, karena pergaulan yang baik akan mengarahkan murid kelas 4 kepada hal yang baik, tetapi pergaulan yang salah akan mengarahkan kita kepada hal yang salah juga, dan akan merusak kebiasaan baik yang telah dibangun selama ini. Oleh karena itu, murid kelas 4 SMAKIS diharapkan untuk lebih mewaspadai pergaulan yang akan dijalani. Yang kedua adalah bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya adalah peneliti disarankan menambah referensi tentang pergaulan dan kenakalan remaja serta menyempurnakan format penelitian sosial. Dan yang kedua adalah persiapkan diri dengan baik dalam pengumpulan data agar penelitian berjalan dengan efisien dan tepat waktu. Sekian dari presentasi saya mengenai laporan penelitian pengaruh pergaulan di kelas 4 SMAKIS terhadap kenakalan remaja. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun suatu hal yang menyinggung. Sekian dari presentasi peneliti mengenai laporan penelitian yang berjudul pengaruh pergaulan di kelas 4 SMAKIS terhadap kenakalan remaja. Apabila peneliti melakukan kesalahan seperti salah kata ataupun suatu hal yang menyinggung, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.